Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khotimah, dan surga. Kali ini tema kita adalah merawat pikiran. Para sahabat, tentu kita hidup ini tidak terlepas daripada pikiran. Tidak terlepas daripada jiwa, tidak terlepas daripada hati, tidak terlepas daripada roh, tidak terlepas dari semuanya, termasuk juga tubuh. Nah, yang paling penting itu adalah memang pikiran itu. Ya, karena pikiran itu untuk operasionalnya. Jadi operasional kehidupan itu ada di pikiran. Nah, pikiran ini kita mengisinya itu dari mulai kita baru hidup gitu di dalam kandungan sampai dengan kita meninggal, pikiran itu terus diisi. Diisi terus pikiran itu, diisi terus diisi. Ya, sampai dari kecil sampai dewasa dan sebagainya. Diisi terus pikiran itu. Nah, maka perilaku kita itu mirip dengan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Atau samalah dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu jadi sama seperti itu. Kenapa? Karena itu masuk informasi-informasi itu ke dalam pikiran melalui mata, melalui telinga, melalui hidung, melalui semuanya. Dan pengalaman-pengalaman hidup itu terus terekam dalam pikiran kita. Nah, itulah yang menjadi diri kita sekarang, menjadi perilaku kita sekarang. Nah, sehingga dengan demikian kita itu identik dengan pikiran kita. Nah, problemnya adalah pada saat kita ini orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beriman. Nah, tentu harus ada pikiran-pikiran yang masuk, ya, atau memori-memori yang masuk tentang keimanan, tentang ketuhanan, tentang pemahaman ketuhanan, tentang makna-makna bacaan sholat, tentang penghayatannya, yang kita latih sudah dari kecil. Nah, harusnya itu juga sudah ada, sudah masuk dalam pikiran kita, dan sudah terbentuk pikiran-pikiran yang bersifat spiritual, seharusnya seperti itu. Spiritual, ketuhanan, dan sebagainya. Nah, waktu ini tidak ada, tidak sempurna, maka yang dominan itu adalah pikiran keduniaan. Ya, pikiran keduniaan begitu dominan, hampir mungkin 100% keduniaan semua dalam pikiran kita. Nah, sehingga ukuran-ukuran juga keduniaan. Nilai-nilai juga keduniaan. Semua keduniaan. Nah, karena itu pada saat kita sholat, kita melakukan sholat untuk supaya khusyuk kepada Tuhan. Nah, memori-memori tentang Tuhan itu tidak ada. Tidak dipelajari dengan baik. Tidak ada asupan pemahaman-pemahaman tentang ketuhanan dengan baik. Nah, sehingga pada saat kita sholat, yang keluar itu adalah semuanya memori-memori tentang keduniaan. Nah, seandainya ada cuman gerakan saja dan lidah saja. Nah, para sahabat, tentu harus ada tuh yang namanya memori-memori keimanan, memori-memori spiritual, memori-memori ketuhanan yang benar-benar keesaan Tuhan. Itu sampai kita benar-benar penuh itu, gitu. Benar-benar paham begitu. Nah, nanti pada saat sholat, dibawa dalam sholat, nah itu juga hidup. Ya, pikiran itu hidup. Jadi pikiran tentang makna-makna bacaan sholat. Ya, pikiran tentang ketuhanan, siapa Tuhan. Karena memang di dalam kehidupan itu kita sangat memerlukan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu bersifat spiritual. Tuhan itu bersifat tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan bukan kebendaan Tuhan itu sama sekali. Dan Tuhan itu benar-benar ada, benar-benar nyata, dan benar-benar berperan. Nah, sehingga para sahabat, karena memori-memori di dalam diri kita yang masuk itu semua bersifat kebendaan, hampir 100% itu. Nah, sehingga waktu kita sholat susah sekali. Waktu kita ingin kepada Tuhan susah sekali. Karena pikiran kita itu tidak sejalan dengan apa yang disebut dengan spiritual. Apa yang disebut dengan ketuhanan. Itu tidak sejalan.
Akibatnya kita mengalami kesulitan dalam pikiran kita untuk hal-hal yang demikian. Jadi para sahabat, memang pikiran ini berisi program-program ya yang sudah diisi selama hidup kita. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya naluri ketuhanan dari dalam hati kita, ingin kepada Tuhan. Nah, pada saat kita tidak mempelajari, tidak memahami dengan baik tentang ketuhanan, tentang keimanan, dan tentang peran Tuhan dan sebagainya, tidak baik gitu, tidak penuh memahaminya secara baik, ya maka kita akan mengalami kesulitan. Sehingga waktu sholat pun kita akan terpikir keduniaan semua. Menghadapi kehidupan juga semua kita pikirkan. Solusi-solusi nilai-nilai juga semua berdasarkan keduniaan. Karena memori-memori yang ada dalam pikiran kita seperti itu. Nah, para sahabat, untuk kita yang hidup di zaman modern ini tentu mengerti bahwa pikiran kita itu seperti komputer itu. Ya, komputer sendiri harus diisi dengan memori-memori yang untuk dipakai itu ada program-programnya. Dan program-program itu harus diisi dengan yang baru lagi, diisi dengan yang baru lagi, diisi dengan yang sesuai. Ya, diisi dengan yang sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, dia bertabrakan dalam pikiran itu. Nah, karena itu para sahabat, harus ada memori-memori yang dia pemahaman-pemahaman tentang ketuhanan. Jadi nanti ada sejalan antara pikiran dan jiwa kita. Nah, karena itu para sahabat, karena memori-memori ini ya di dalam pikiran kita itu beragam, bermacam-macam. Ada yang namanya racun pikiran, ada yang namanya sampah pikiran, ada yang namanya nutrisi-nutrisi yang bagus untuk pikiran. Jadi pikiran ini luar biasa perannya para sahabat. Nah, karena itu bagaimana kita merawat pikiran ini? Harus dibersihkan, harus dia ada yang diganti dengan hal-hal yang baru, harus diisi dengan hal-hal yang bagus, harus diisi dengan memori-memori ketuhanan, harus diisi di lingkungan kita juga begitu, sehingga dengan demikian keseluruhannya mengisi keimanan, mengisi kehidupan dengan memori-memori ketuhanan, keagamaan, ma'rifatullah dan sebagainya, maka terjadi keserasian antara hati kita, pikiran kita, pada saat sholat ada terjadi keserasian. Nah, inilah yang disebut dengan kita ingin merawat pikiran kita, karena di dalamnya harus dibersihkan dari racun dan sampah pikiran selama ini. Mari kita saksikan slide berikut ini. Ini para sahabat, kita lihat di sini merawat pikiran. Ya, merawat pikiran. Sebagaimana biasanya, pedomannya poster kunci sukses. Minimal di dalam jiwa kita ada ikhlas, ada syukur, ada ihsan, ada sabar, ada istiqomah, ada bersemangat. Nah, kita lihat di sini, racun pikiran adalah informasi-informasi yang masuk melalui penglihatan, ya, melalui penglihatan, pendengaran, pengalaman, dan ada bisikan-bisikan di dalam hati kita atau di dalam jiwa kita ada bisikan-bisikan. Ya, nah ini masuk menjadi memori pikiran. Yang akhirnya memori-memori pikiran ini merusak memori-memori yang bermanfaat dalam pikiran kita. Karena ini racun pikiran. Jadi yang masuknya itu file-filenya itu, informasi-informasinya itu yang merusak memori bermanfaat. Ya mungkin contohnya sudah banyak lah, pikiran negatif, kejahatan-kejahatan, pikiran akhlak buruk dan sebagainya tuh. Ya, itu jadi racun dalam pikiran kita. Nah, banyak orang yang perilakunya udah keracuni, jadi racun dalam pikirannya. Makanya kalau udah banyak racun dalam pikiran, mau sholat tuh khusyuk tuh sangat sulit. Apalagi masalah sholat, masalah khusyuk. Untuk keagamaan aja juga malas sekali tuh, karena udah teracuni. Yang kedua yang disebut dengan sampah pikiran adalah informasi yang masuk menjadi memori pikiran yang tidak bermanfaat. Jadi apa aja kita dengar, apa aja kita lihat, apa aja kita
masukkan dalam memori pikiran kita semau-maunya. Nah, sementara itu nggak ada manfaatnya begitu. Nah, dia masuk aja, jadi ada di dalam pikiran itu. Lama-kelamaan memori-memori ini yang nggak bermanfaat itu membusuk. Dan akhirnya juga mengganggu pikiran, merusak pikiran. Nah, ini racun pikiran dan sampah pikiran. Yang ketiga, asupan makanan pikiran adalah informasi yang masuk. Ya tentu melalui mata, melalui telinga, melalui pengalaman, dan sebagainya lingkungan. Menjadi memori pikiran yang bermanfaat. Nah, jadi ada asupan memori pikiran adalah informasi, asupan makanan yang makanan, informasinya itu bermanfaat untuk menggerakkan tubuh, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya pendidikan. Kita belajar tentang pendidikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita belajar, kita dididik seperti itu. Entah nantinya kita bisa menghasilkan keterampilan-keterampilan, kita bisa menghasilkan wawasan-wawasan. Tapi semuanya itu bermanfaat. Nah, yang keempat adalah asupan makanan pikiran khusus untuk mencerahkan jiwa. Nah, ini para sahabat. Jadi kita diperlukan ini asupan pikiran, pengenalan-pengenalan sehingga jiwa kita tercerahkan, tersadarkan, insaf, termotivasi, yaitu berupa informasi-informasi yang berkaitan dengan ilmu ketuhanan. Jadi kita sadar Tuhan itu menciptakan kita, kita sadar, kesadaran inilah. Sehingga dengan ilmu-ilmu yang menimbulkan kesadaran ini yang mencerahkan, maka kita menambah keyakinan kita, memperkuat spiritualitas kita, memperkuat motivasi hidup kita. Nah, sehingga kita benar-benar tercerahkan jiwa kita. Nah, yang kelima adalah obat pikiran. Obat pikiran adalah informasi yang masuk menjadi memori untuk mengubah cara berpikir. Jadi kita biasanya sakit pikirannya, nggak bisa mikir. Ya kenapa nggak bisa mikir? Itu karena salah berpikirnya. Salah berpikirnya, persepsinya tuh salah. Jadi begitu salah cara pandangnya. Jadi akibatnya negatif. Pikirannya negatif aja, negatif. Jadi susah pikirannya tuh bawanya buruk aja. Nah, akhirnya perilakunya juga buruk. Ya kemudian dia akan menjadi sakit pikirannya, sakit jiwanya. Nah, karena itu ada obat pikiran namanya kita masukkan informasi menjadi memori, mengubah cara berpikir, memperbaiki persepsi atau cara pandang terhadap sesuatu sehingga pikiran, perasaan lebih sehat. Yang semula rasanya tertekan, bingung, menjadi lapang, menjadi optimis, dan menjadi positif. Nah, ini obat pikiran namanya. Nah, kemudian yang keenam adalah benih unggul pikiran. Jadi ada benih unggul, jadi kita menanamkan ke dalam pikiran kita hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang bernilai ditanam, terus ditanam dengan benih-benih unggul. Ya, jadi benih unggul untuk pikiran, ditanam dalam pikiran. Yaitu informasi yang masuk menjadi memori positif dan suprapositif. Jadi memori positif dimasukkan, suprapositif dimasukkan dalam pikiran yang dilakukan dengan teori berlatih dan praktek keseharian atau TBP. Nah, di kita ini ada pembelajaran-pembelajaran ya yang namanya terapi Qurani. Nah, itu ada makna-makna di dalamnya. Sholat khusyuk itu isinya makna-makna bacaan sholat. Jadi bukan sekedar ngerti, tapi makna-makna yang bisa terjiwai. Nah, ini ditanam benih-benih. Makanya makna-makna bacaan sholat itulah yang kita kuatkan ya di dalam sholat kita. Jadi pada saat kita sholat sebetulnya kita menanamkan kembali ya benih-benih unggul dalam pikiran kita berupa makna-makna bacaan sholat. Nah, ini yang kita lakukan sehingga dia bisa menjadi obat sekaligus, bisa menjadi benih yang unggul untuk pikiran kita sekaligus. Nah, yang ketujuh adalah merawat pikiran. Ya, merawat pikiran adalah kegiatan membersihkan racun-racun. Nah, karena memang udah dari kecil, dari dulu banyak racunnya dalam pikiran kita. Ya, harus kita rawat, harus kita obati.
harus kita rawat benar-benar. Apalagi kita udah tua begini, atau orang-orang yang hidupnya udah usianya lebih lanjut begitu. Sampah pikiran bertumpuk, racun pikiran bertumpuk dalam pikirannya. Nah, kemudian harus dirawat. Harus dibersihkan. Yaitu kegiatan membersihkan racun dan sampah pikiran. Bagaimana caranya? Memberikan asupan makanan terhadap pikiran. Jadi yang bersifat membangun spiritual, menyadarkan diri dengan makna-makna bacaan sholat itu, asupan makanan pikiran, mengobati, menebarkan benih, ya menebarkan benih, benih pikiran namanya. Berupa apa? Berupa pikiran positif dan supra positif. Ini ada di terapi Qurani, ada di sholat khusyuk. Nah itu ada berlatih dengan cara tertentu sehingga dia dalam pikiran ada pikiran positif, ada pikiran supra positif terbangun. Agar pikiran tumbuh berkembang sekaligus memperbaiki pikiran bawah sadar, memperbaiki karakter dan akhlak sekaligus kita perbaiki, yaitu dengan sholat khusyuk 3T, tumak ninah, tafakur, tadabur. Ini ada pembelajarannya tersendiri. Ya, yaitu makna-makna bacaan sholat itulah yang menjadi pembersih jiwa, pembersih pikiran, memori membenih pikiran yang baru. Nah itu makna-makna bacaan sholat. Ada lagi yang namanya terapi Qurani, dan ada lagi yang namanya akhlak mulia terapan, serta infak dan sodako. Dilakukan dengan cara berlatih sasmi. Berlatih sasmi itu 1 ayat 1 minggu. Ya, 1 ayat 1 minggu. Surat Al-Fatihah misalnya. Terapi Qurani 1 ayat 1 minggu, dihayati, dijiwai, dihayati, dijiwai. Nah ini sebagai pembersih asupan makanan, mengobati sekaligus menebarkan benih pikiran positif dan supra positif. Ya, nah itu. Nah, infak dan sodakoh juga seperti itu. Nah, kemudian dengan berlatih sasmi ini 1 ayat 1 minggu, kemudian tidak cukup. Ya, banyak orang yang ingin menjadi admin supaya memperkuat dan relawan KPM. Jadi menjadi admin dan relawan KPM itu agar memperoleh asupan makanan pembenahan diri yang bersumber dari lingkungan. Jadi kita punya komunitas pahala mengalir ini membangun pikiran-pikiran yang positif dan supra positif bersama-sama. Jadi dengan menjadi admin kita akan terpengaruh dengan teman-teman kita. Dengan menjadi relawan kita akan terpengaruh. Pikiran kita akan terpengaruh. Terus begitu. Nah, ini akan terpengaruh menjadi membersihkan diri, memberikan asupan makanan, terus kita terus berkecimpung di situ, mempercepat prosesnya. Nah, kemudian juga kita mengikuti pencerahan-pencerahannya via Zoom. Ya, ada Zoom ya yang kita adakan setiap hari, itu ada Zoom untuk pencerahan-pencerahan setiap hari. Dan YouTube ada lebih dari 500 YouTube itu untuk mengingatkan ke arah sini. Nah, serta kegiatan silaturahim offline. Jadi silaturahim itu kita ketemu, kemudian kita bisa bersahabat, kita bisa menjalin silaturahim, kita bisa berbagi. Karena itu silaturahim di KPM itu ada istilahnya apa ya? Ada moto atau slogannya begitulah namanya, bersatu, bersaudara, dan berbagi. Jadi kalau ketemu tuh itu kita bersatu, kita bersaudara, kita berbagi dengan keilmuan, dengan apa saja kita bisa berbagi. Nah itu di dalam komunitas pahala mengalir. Bila hal ini dilakukan seumur hidup, nah ya seumur hidup nih, tapi begininya seumur hidup, nggak boleh berhenti begininya nih. Ya, bila hal ini seperti ini di dalam nomor 7 ini ya dilakukan seumur hidup, insya Allah dengan pertolongan, ampunan, rahmat dan ridho Allah, sukses, husnul khatimah dan surga atau SHS akan tercapai. Ya, sekali lagi, bila hal ini dilakukan seumur hidup, insya Allah dengan pertolongan, ampunan, rahmat dan ridho Allah, sukses, husnul khatimah dan surga akan tercapai. Nah, ini para sahabat yang perlu kita renungkan, yang perlu kita lakukan di dalam merawat pikiran kita. Jadi di KPM ini memang merawat pikiran. Karena nanti pikiran itu akan menjadi perbaikan jiwa.
Jadi awalnya memang dari pikiran itu. Nah, sehingga dengan demikian kita saling berbagi, saling mempengaruhi, berada dalam satu komunitas, berada terus-menerus, ya, sehingga lama-kelamaan pikiran kita menjadi jernih, jiwa kita jadi jernih, karena memang terus-terusan hingga akhir hayat. Ya, hingga akhir hayat. Nah, itu. Jadi insya Allah cita-cita kita sukses, husnul khatimah, dan surga dengan ampunan, pertolongan, rahmat, dan ridho Allah, insya Allah akan tercapai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.